Imlek dimeriahkan dengan acara yang beragam, seperti tradisi reuni keluarga, bagi-bagi angpau, hingga kemeriahan tarian naga dan petasan yang akan menggema di jalan-jalan seluruh dunia dalam memasuki tahun ayam ini. Di Tiongkok sendiri, adat dan tradisi yang berkaitan dengan perayaan Tahun Baru Imlek sangat beragam. Bagi orang yang bukan keturunan Tionghoa, perayaan Tahun Baru Imlek mungkin hanya sekedar perayaan yang menyenangkan untuk diikuti bersama teman dan kerabat. Namun, ada fakta menarik di balik perayaan ini yang mungkin belum diketahui banyak orang. Dan berikut, On The Spot rangkum hal-hal unik dan menarik seputar Imlek yang patut Anda ketahui. Ribuan rakyat Tiongkok yang tengah merayakan Imlek sebagian besar akan memilih pulang ke kampung halaman untuk menghabiskan waktu bersama keluarga. Lalu muncullah tren baru yang meningkat dan populer pada Imlek di tahun ini. Tren itu adalah aplikasi sewa pacar. Diketahui terjadi peningkatan jumlah pengguna aplikasi sewa pacar gadungan di negeri tirai bambu tersebut. Aplikasi ini menjadi solusi untuk para jomblo agar tak merasa kesepian atau sekedar menghindar dari pertanyaan kapan menikah. Kini aplikasi bernama Hire Me Please ini mengalami peningkatan 1000 kali lipat. Jika biasanya sebuah aplikasi dibanderol sangat murah, para penyedia jasa pacar palsu ini pun sanggup meraih 3.000 hingga 10.000 yuan atau setara 5,7 juta hingga 19 juta rupiah setiap harinya. Selama menyewa, pengguna dapat mengajak pacar sewaan untuk bermain game, mengobrol, makan malam, hingga memijat kaki. Menurut pendiri Hire Me Please, Chow Tian Tian, lebih dari 1.000 pengguna telah mendaftarkan diri pada platform tersebut menjelang Tahun Baru Imlek tahun ini. Aplikasi Hire Me Please sendiri menargetkan pengguna pekerja muda yang kesepian saat bekerja di perkotaan. Meski sering dituding sebagai prostitusi terselubung, namun Chow mengaku tak ada larangan untuk berbisnis semacam ini di Tiongkok. Di Tiongkok, perayaan ini memang dikenal sebagai festival musim semi atau Tahun Baru Imlek, yakni tahun baru ditentukan oleh perhitungan kalender bulan. Namun perayaan ini ternyata tidak hanya dilakukan oleh warga Tiongkok semata, karena dari akhir Januari hingga pertengahan Februari, warga Korea, Vietnam, Jepang, dan negara-negara lain pun turut merayakan Tahun Baru Imlek yang lebih dikenal dengan sebutan Festival Musim Semi. Tahun Baru Imlek ini dianggap sebagai hari libur besar bagi warga keturunan Tionghoa dan memiliki pengaruh pada perayaan Tahun Baru di negara tetangga geografis dengan Tiongkok, termasuk Mongolia, Nepal, dan Bhutan. Di Cina daratan, Hong Kong, Macau, Taiwan, Singapura, Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan negara-negara lain atau daerah dengan populasi suku Han yang signifikan, Tahun Baru Imlek juga dirayakan. Bahkan perayaan ini menjadi bagian dari budaya tradisional di negara-negara tersebut. Selama perayaan Tahun Baru Imlek, bagi mereka yang merayakan, mereka akan hidup seperti seorang mahasiswa baru. Artinya, mereka tidak akan mencuci pakaian kotor atau bersih-bersih di rumah atau di tempat tinggal mereka sendiri. Lalu mereka juga tidak boleh mengeluarkan sampah. Bagi mereka, jika melakukan itu semua, mereka dikatakan seperti membasuh keberuntungan dan kemakmuran. Anda hanya akan berkumpul dengan keluarga, terutama mertua, pada hari kedua, yang dianggap sebagai permulaan tahun. Pada hari ketiga, mereka akan mengunjungi teman dan keluarga. Dan pada hari ketujuh adalah waktunya untuk berpesta, seperti layaknya perayaan ulang tahun pada setiap orang. Tahun Baru
baru Imlek jatuh pada 28 Januari 2017. Namun perayaannya sudah dimulai sejak 27 Januari malam. Seperti diketahui, 2017 adalah tahun ayam. Sebelumnya, tahun ayam juga jatuh pada 2005, 1993, 1981, 1969, dan 1957. Dan di Hong Kong, ayam jago raksasa telah disusun dari 220.000 keping Lego merah, kuning, putih, dan hijau. Lego ayam tersebut pun menjadi pusat perhatian pada parade kendaraan hias memperingati Tahun Baru Imlek 2017 ini. Lego ayam jago tersebut dirakit oleh 5 orang dalam waktu 1,5 bulan. Andy Hung, ahli menyusun Lego satu-satunya yang bersertifikat di Hong Kong, membuat ayam jago itu dan mengaku diminta oleh Badan Pariwisata Hong Kong untuk membuatnya setinggi 2 meter. Parade yang berlangsung di Sabtu malam hari pertama Imlek itu diikuti oleh 10 kendaraan hias yang akan menyinari Jalan Sim Hat Sui yang merupakan pusat perbelanjaan terkenal di Hong Kong. Tradisi mudik juga terjadi terutama ketika Tahun Baru Imlek tiba. Berbagai moda transportasi pun digunakan untuk menuju kampung halaman. Tak terkecuali seorang pria Tiongkok dari Rizhou yang hendak mudik ke Cicihar dengan mengayuh sepeda ini. Pria muda itu tidak punya cukup uang untuk membeli tiket kereta api sehingga memilih untuk naik sepeda. Pria yang tidak diketahui namanya itu rela mengayuh sepeda sejauh 1.609 km demi bertemu orang tua dan sanak saudara di Cicihar. Ia sudah menempuh jarak lebih dari 482 km selama 30 hari, hingga seorang polisi lalu lintas menemukan pria itu tengah mengayuh sepedanya di jalan tol di Provinsi Anhui. Ia malah mengayuh sepedanya ke arah selatan, alih-alih ke arah utara dari Rizhou menuju Cicihar, sedangkan jarak Anhui menuju Cicihar mencapai 2.300 km. Pria itu mengaku tidak bisa membaca peta atau rambu-rambu lalu lintas, yang mengandalkan bantuan orang-orang yang mengarahkan jalan dalam petualangannya tersebut. Akan tetapi, sebagian besar petunjuk yang diberikan ternyata salah. Pria itu juga mengaku menginap di sejumlah warung internet selama perjalanan. Setelah mendengar kisah tersebut, polisi dan para pekerja di gerbang tol setempat pun menyumbang uang sehingga pria itu bisa membeli tiket untuk pulang ke kampung halamannya. Polisi kereta api di stasiun Dongguan East, Dongguan harus menjadi konselor pernikahan bagi seorang pria mabuk. Lantaran pria bermarga Li itu depresi karena ditekan oleh orang tuanya untuk mencari jodoh selama libur tahun baru Cina atau Imlek. Keadaan semakin buruk setelah kedua orang tuanya sudah mengatur kencan dengan sejumlah calon pengantin saat Li pulang untuk merayakan Imlek nanti. Ia tampak begitu emosional saat tiba di pintu keamanan stasiun Dongguan East, Dongguan, Tiongkok itu. Li diamankan ke pos polisi setelah tidak mampu berjalan lurus dalam tes kandungan alkohol. Li mengaku telah mengecewakan kedua orang tuanya karena di usia 27 tahun ia pernah dicampakkan kekasih. Polisi menuturkan, Li tertekan sejak lama dan sengaja menenggak alkohol sebelum naik kereta untuk pulang ke rumahnya. Li mengaku sedih karena orang tuanya sengaja ingin menjodohkannya selama musim libur Imlek, padahal ia sangat ingin mencari calon istrinya sendiri. Polisi kereta api akhirnya harus menenangkan pria yang menetap di Dongguan untuk bekerja itu. Li akhirnya pulang dengan kereta api sekitar pukul 23 waktu setempat setelah dihibur dan diberikan segelas air hangat untuk minum oleh kepolisian. I spend all my money on a big old fancy car. Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump mungkin telah menyinggung beberapa pihak di Beijing terkait kritiknya mengenai Taiwan dan isu perdagangan Tiongkok. Namun publik di negeri tirai bambu tampaknya masih melihat Taipan New York itu sebagai sosok yang menarik. Ketertarikan publik itu terlihat oleh populernya sebuah patung raksasa berbentuk seekor ayam dengan penampilan mirip dengan Trump di halaman sebuah pusat perbelanjaan di Taiwan, Provinsi Shanxi.
Patung ayam Trump itu dipajang pengelola untuk menyambut datangnya tahun ayam pada Tahun Baru Cina 28 Januari 2017. Desainer patung tersebut mengatakan ia mengambil inspirasi dari gaya rambut dan gerakan lengan Trump dalam membuat patungnya. Hubungan Tiongkok dengan Amerika Serikat kembali memanas menyusul insiden pembicaraan telepon antara Trump dan Presiden Taiwan Tsai Ing-wen sebelumnya dianggap melanggar kebijakan satu Cina yang disepakati kedua negara. Sebelum insiden tersebut, Trump memang sering bersuara keras dan melontarkan kritik terhadap kebijakan-kebijakan Beijing dalam berbagai bidang. Always come back to you, come back to you. I get lost. Di akhir pekan, sudah pasti banyak lokasi wisata yang jadi buruan untuk merayakan tahun baru bagi masyarakat Tiongkok. Namun tahukah Anda, jika ada beberapa lokasi di dunia yang bersemangat dan semarak merayakan Imlek? Tentu saja suasana Imlek paling kental terdapat di negeri asalnya, Tiongkok. Namun di kota Nangquan, tradisi spesial bernama Da Su Hua digelar. Kegiatan yang hanya dilakukan setahun sekali pada Festival Lentera hari ke-15 tahun baru ini diklaim telah dilakukan selama 300 tahun. Tradisi ini cukup berbahaya karena penampilan akan melempar emas leleh bersuhu 1000 derajat ke dinding super dingin yang akhirnya membentuk percikan indah seperti bunga api yang berterbangan ke langit. Karena unik dan menggait banyak wisatawan, tradisi ini juga dijadikan warisan budaya Tiongkok. Selain Tiongkok, Sydney juga merupakan salah satu kota yang dihuni banyak etnis Tionghoa. Bahkan setiap tahun baru Imlek, Sydney akan disulap dengan ornamen serba merah dan berbagai atraksi khas negeri tirai bambu pun digelar. Maka jangan heran jika berkunjung ke sana saat Imlek, Anda akan menemukan gedung ikonik Sydney Opera House berubah menjadi merah. Selain itu, London juga turut menggelar perayaan Imlek yang sangat meriah setiap tahunnya. Bahkan panggung opera terkenal di London seperti Trafalgar diisi dengan pagelaran khas budaya Tiongkok. Lalu siapa sangka San Francisco memiliki Chinatown terbesar di benua Amerika? Maka di sana selalu ada agenda spesial menyambut Tahun Baru Imlek, seperti 100 rumah makan Tiongkok terapung dan pertunjukan Golden Dragon Float yang dijamin membuat pengunjung kagum. Dan pemirsa, itulah fakta unik tentang Imlek versi On The Spot.